Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Analisis Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Masalah dalam Menumbuhkan Sikap Demokrasi Peserta Didik pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 1 Subang. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yum Sumiati, NIM 18612100013, Prodi PPKN semester 7, Universitas Mandiri Subang. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua yaitu kajian teori, dan selanjutnya yaitu metode penelitian. Di dalam pembahasan pendahuluan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, dan yang terakhir tujuan penelitian. Yang melatar belakangi masalah penelitian ini yaitu di mana bahwa dewasa ini proses pembelajaran yang demokratis di sekolah memang belum tereksplorasi dengan baik. Kondisi terbukti dari siswa belum optimal mempertanggungjawabkan secara krisis pengetahuan yang diterima ketika diperhadapkan dengan konteks secara karakter demokratis yang dimiliki siswa cenderung kurang. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari seharusnya nilai-nilai demokrasi dapat diaktualisasikan melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang memiliki fokus utama untuk membentuk warga negara yang demokratis. Nah, kemudian dalam penelitian mengukuhkan bahwa dalam aplikasinya pembelajaran menjadi pelajaran yang hanya bersifat hafalan saja, yang hanya menyentuh ranah kognitif pada diri siswa. Nah, kemudian guru seharusnya memiliki penunjang keterampilan dalam mengelola kelas dengan memiliki strategi, model, metode, media yang tepat agar dapat mendorong siswa mengembangkan tingkah laku sesuai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian ada permasalahan di mana kegiatan pembelajaran yang berlangsung kurang mengajak siswa untuk dapat melakukan kegiatan mengamati permasalahan yang berkaitan dengan materi yang dipelajarinya. Karakter demokratis yang dimiliki siswa kurang. Nah, berdasarkan berbagai permasalahan, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang penerapan model pembelajaran berbasis masalah pada sekolah menengah atas dalam menumbuhkan sikap demokratis siswa. Nah, maka akan peneliti mengambil judul yaitu Analisis Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Masalah dalam Menumbuhkan Sikap Demokratis Siswa pada Mata Pelajaran PPKN kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 1 Subang. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu 1. Bagaimana perencanaan implementasi model pembelajaran berbasis masalah dalam menumbuhkan sikap demokrasi peserta didik pada mata pelajaran PPKN kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 1 Subang. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan implementasi model pembelajaran berbasis masalah dalam menumbuhkan sikap demokratis peserta didik pada mata pelajaran PPKN kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 1 Subang. Yang ketiga yaitu bagaimana tanggapan atau respon peserta didik terhadap implementasi model pembelajaran berbasis masalah dalam menumbuhkan sikap demokratis peserta didik pada mata pelajaran PPKN kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 1 Subang. Yang terakhir, apa kendala-kendala dalam implementasi model pembelajaran berbasis masalah dalam menumbuhkan sikap demokratis peserta didik pada mata pelajaran PPKN kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 1 Subang.
Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan dan dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan, yaitu perencanaan implementasi model pembelajaran berbasis masalah dalam menumbuhkan sikap demokratis peserta didik pada mata pelajaran PPKN kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 1 Subang. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui penerapan implementasi model pembelajaran berbasis masalah dalam menumbuhkan sikap demokrasi peserta didik pada mata pelajaran PPKN kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 1 Subang. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui tanggapan atau respon peserta didik terhadap implementasi model pembelajaran berbasis masalah dalam menumbuhkan sikap demokrasi peserta didik pada mata pelajaran PPKN kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 1 Subang. Kemudian yang keempat yaitu untuk mengetahui kendala-kendala dalam implementasi model pembelajaran berbasis masalah dalam menumbuhkan sikap demokratis peserta didik pada mata pelajaran PPKN kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 1 Subang. Deskripsi teoritik dalam rancangan proposal penelitian ini yang pertama ada model pembelajaran di mana sebagai semua rangkaian penyajian bahan ajar yang mencakup semua aspek baik sebelum pembelajaran, saat pembelajaran, dan setelah pembelajaran yang dilaksanakan guru, serta semua fasilitas yang dipakai secara langsung maupun tidak langsung selama pembelajaran. Kemudian pembelajaran berbasis masalah. Nah, pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model pembelajaran yang berasosiasi dengan pembelajaran kontekstual. Pembelajaran yang artinya dihadapkan pada suatu masalah, yang kemudian dengan melalui pemecahan masalah tersebut siswa belajar keterampilan-keterampilan yang lebih mendasar. Kemudian sikap demokrasi. Sikap demokrasi adalah sebuah ekspresi dari nilai-nilai kreativitas, kesanggupan mengeluarkan pendapat, menghargai pendapat orang lain, dan melaksanakan hasil keputusan bersama dengan tanggung jawab sehingga melakukan tindakan perilaku yang diinginkan meliputi komponen kognitif, meliputi keyakinan tentang gagasan atau ide, keyakinan tentang kesanggupan mengeluarkan pendapat. Kemudian apa itu mata pelajaran PPKN? Pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah proses pendidikan yang dimana mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang baik, sehingga mampu hidup bersama-sama dalam masyarakat baik sebagai anggota keluarga, masyarakat, maupun sebagai warga negara. Pada model pembelajaran berbasis masalah ini, metode yang digunakan yaitu comparative learning. Ini merupakan pendekatan pembelajaran melalui penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar dalam mencapai tujuan belajar. Nah, pembelajaran komparatif ini didasarkan pada gagasan atau pemikiran bahwa siswa bekerja sama-sama dalam belajar dan bertanggung jawab terhadap aktivitas belajar kelompok mereka seperti terhadap diri mereka sendiri. Nah, pembelajaran komparatif ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang menganut paham konstruktivisme. Kemudian selanjutnya yaitu pembahasan mengenai metode penelitian. Dalam pembahasan ini yang akan dibahas yaitu pendekatan penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data. Pendekatan pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari penelitian adalah sebuah pendekatan kualitatif, bukanlah data-data yang berupa angka-angka, melainkan kata-kata yang bersifat kualitatif. Nah, menurut Denjim tahun 2018 menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Nah, kenapa dijadikan sebuah pendekatan kualitatif pada penelitian ini, yaitu
Penelitian ini diarahkan pada pengkajian suatu kegiatan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar di kelas dengan menggunakan kata-kata, pola, dan metode dalam upaya membentuk sikap demokrasi siswa dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, serta hambatan-hambatan yang ditemukan dalam membentuk sikap demokrasi. Kemudian keadaan selanjutnya diuraikan secara rinci, spesifik, dan jelas sehingga objektivitas penelitian ini akan semakin terwujud. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu tentang menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti terjadi di lapangan. Kemudian alur induktif, maksudnya penelitian deskriptif kualitatif diawali dengan proses atau peristiwa penjelas yang akhirnya dapat ditarik suatu generalisasi yang merupakan sebuah kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut. Lokasi pada penelitian ini yaitu bertempat di Madrasah Aliyah Negeri 1 Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Adapun subjek pada penelitian ini yaitu terdiri dari populasi dan sampel. Menurut Sugiono, populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek-subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Berdasarkan populasi yang sudah dipaparkan, pengertian populasi yang sudah dipaparkan, adapun populasi dari penelitian ini adalah siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Subang. Kemudian sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu bagian dari jumlah siswa kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 1 Subang. Sampel ini merupakan bagian populasi yang diambil untuk mewakili populasi secara keseluruhan yang dijadikan responden dalam suatu penelitian. Kemudian teknik pengumpulan data. Penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi, dokumentasi. Yang pertama ada wawancara. Dalam penelitian kualitatif ini pada umumnya sumber data utamanya primer adalah manusia yang berkedudukan sebagai informan. Oleh sebab itu wawancara mendalam merupakan teknik penggalian data yang utama yang sangat memungkinkan penelitian ini untuk mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya, yang lengkap dan mendalam. Kemudian ada observasi. Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Melalui observasi, penelitian dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Kemudian observasi ini tahapannya yaitu meliputi pengamatan secara umum mengenai hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kemudian setelah itu diidentifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian, pembatasan objek dan pencatatan. Kemudian yang terakhir yaitu ada dokumentasi. Menurut Guba tahun 2014 yang dimaksud dengan dokumentasi adalah dalam penelitian kualitatif adalah setiap bahan tertulis atau film yang dapat digunakan sebagai pendukung bukti penelitian. Penggunaan dokumen sebagai sumber data dalam penelitian ini untuk mendukung dan menambah bukti sebagai bukti dapat memberikan rincian spesifik yang mendukung informasi dan sumber-sumber lain. Kemudian ada teknis analisis data. Pada metode analisis data penelitian ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada pengumpulan data.
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dilakukan dengan guru PPKN dan siswa kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 1 Subang. Nah, kemudian dokumentasi yang dapat peneliti kumpulkan berupa dokumentasi kelas 11 di Madrasah Aliyah Negeri 1 Subang, dokumentasi saat proses belajar mengajar, wawancara, dan pada saat pengisian angket pertanyaan. Kemudian yang kedua ada reduksi data. Nah, reduksi data ini adalah sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Nah, reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa kesimpulan finalnya yang ditarik dan diverifikasi. Kemudian ada penyajian data. Nah, penyajian data ini adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kemudian yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Nah, pada penelitian ini penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu suatu tinjauan ulang pada catatan dari lapangan atau kesimpulan yang ditinjau sebagai makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya dan kecocokannya, itu merupakan validalitasnya. Mungkin sekian, terima kasih proposal yang telah saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang maksimal dan berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.